Pernah gak sih ngerasa begini? Gaji tiap bulan masuk tapi tabungan kok gak ikut masuk ya? Padahal penghasilan sama sekali gak berubah. Tapi pengeluaran malah makin nambah. Dan tabungan pun malah makin jebol. Tenang, gak usah dijadiin beban. Karena aku akan kasih tips buat kamu supaya gak bocor terus. Karena ternyata bukan kamu yang boros, tapi cara ngatur uangnya yang perlu dibenerin. Dalam video ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang cara mengatur keuangan biar tabungan kamu beneran nambah dan bukan cuma wacana tiap awal bulan atau hanya numpang lewat doang. Baiklah, kita akan mulai video ini. Kita akan bahas yang santai aja. Gak pakai istilah ribet dan gak bertele-tele, aku akan bahas penyebab tabungan gak nambah-nambah padahal udah gajian. Yang pertama, gak pernah catat keuanganmu. Hey, kamu ini baru gajian, jangan senang dulu deh kalau kamu gak mengatur keuangan dan gak pernah mencatatnya sama sekali. Sekali lagi, aku ingatkan, jangan cuma bisa ngatur perasaan, tapi kamu juga harus bisa ngatur keuangan. Karena kamu bukan Dilan. Coba jujur, akhir bulan kemarin pernah gak kamu nanya ke diri sendiri, uang gue kemana ya? Padahal gue udah hemat. Masalahnya satu, kita merasa mengatur keuangan yang padahal gak pernah mencatatnya. Mulai sekarang simple aja deh, catat penghasilan dalam sebulan ini. Lalu catat pengeluarannya juga, mau kecil mau besar, semuanya dicatat semua. Gak harus ribet kok, bisa pakai notes HP, bisa pakai aplikasi keuangan, karena uang yang dicatat itu yang bisa dikontrol. Kedua, pengeluaran kecil itu diam-diam mematikan. Ini nih yang sering bikin keuangan bocor tanpa sadar. Ngopi pagi, jajan sore, snack malam, kelihatannya kecil, tapi coba dihitung sebulan. Kadang totalnya malah lebih mahal dari cicilan. Ironisnya, kita gak sadar akan hal itu. Kalau untuk beli laptop aja mikirnya harus berhari-hari, tapi untuk beli kopi tiap hari tanpa mikir sama sekali. Aduh, keterlaluan sekali. Mulai sekarang, kamu jangan gaya-gayaan beli ini, itu, tapi bikin dompet kamu jebol. Bukan dilarang sih, tapi lebih ke kamu harus tetap menjaga kestabilan keuangan kamu. Boleh sih kalau sekali-kali, asal jangan setiap hari. Ketiga, belanja karena butuh, bukan karena gengsi. Jujur ya, banyak dari kita beli barang itu bukan karena perlu, tapi karena pengen kelihatan oke di mata temen. Padahal gengsi itu gak bikin kamu untung, malahan kepuasannya hanya sementara. Hari ini pengen A, besok pengen B, minggu depannya pengen C. Kalau terus diturutin, tabungan kita yang jadi korban. Bener gak? Mulailah kebiasaan nanya ke diri sendiri, kalau aku beli ini butuh gak? Beli ini butuh gak? Atau aku cuma ingin terlihat wah di mata orang? Prioritas itu bukan pelit, tapi cerdas. Ngatur keuangan bukan berarti hidup sengsara, tapi tahu mana yang penting, mana yang bisa ditunggu. Bikin skala prioritas, yang wajib dulu, yang penting belakangan, yang pengen terakhir. Orang hemat itu bukan yang gak jajan, tapi yang tahu kapan harus jajan. Jangan sedikit-sedikit jajan, sedikit-sedikit jajan, tapi harus jajan sedikit-sedikit ya. Kelima, menabung itu butuh tujuan, bukan harapan. Percaya atau tidak, menabung tanpa tujuan itu kayak jalan tanpa arah. Cobalah mulai untuk pasang target. Umur sekian harus punya motor, umur sekian harus punya rumah, atau apalah, yang penting kamu punya pencapaian yang harus dikejar. Target bikin kita mikir sebelum belanja dan mikir 2 kali sebelum boros. Tanpa target, tabungan cuma niat yang gak pernah kejadian. Dan ketika kamu gak pasang target, semuanya hanya harapan. 6. Nabung di awal, bukan nunggu sisa. Poin ini nih yang sering jadi kesalahan banyak orang. Kamu biasanya berkata begini, nanti kalau ada sisa baru nabung deh. Dan faktanya jarang banget ada sisa, iya kan? Semuanya malah habis buat foya-foya. Nih,
Aku kasih tahu ya, jangan tunda lagi, nabunglah tepat waktu. Dari awal juga harus nabung, jangan tunggu habis dulu baru menyesal kemudian. Nabunglah di awal bulan, begitu gaji masuk langsung sisihin. Kalau perlu pisahin rekeningnya, biar gak kepake gak sengaja. Ngatur keuangan itu bukan soal siapa yang paling besar gajinya, tapi siapa yang paling konsisten mengaturnya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, asal konsisten. Nah, kalau video ini merasa bikin hidupmu terbantu, jangan cuma kamu yang tahu ilmunya. Coba kasih tahu yang lain ya. Dan dari aku sih mungkin gitu aja ya. Jika ada saran dan masukan lainnya, kamu bisa tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like, share, and subscribe-nya supaya kamu dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya.